Di sebuah padang rumput menjelang maghrib, seekor sapi dan kambing sedang duduk berhadapan. Sapi, kamu puasa nggak hari ini? Puasa dong. Masa cuman manusia aja yang mau pahala? Lah kamu kan tiap hari makannya rumput terus. Apa bedanya puasa sama nggak puasa? Jangan salah. Puasa itu bukan cuma soal makan. Puasa itu menahan diri. Menahan diri kamu. Kalau lihat rumput hijau, langsung lahap. Itu sebelum Ramadan. Sekarang aku belajar sabar. Rumput ada. Tapi aku tunggu waktu yang tepat. Halah, aku lebih hebat. Aku kecil tapi kuat. Lapar dikit gak ngeluh. Iya tapi kamu kalau dengar suara plastik langsung lari. Itu refleks. Perdebatan makin panas. Ramadan itu bukan lomba kuat-kuatan, tapi lomba siapa yang hatinya lebih bersih. Maksudnya, puasa mengajarkan kita sabar. Bukan cuma dari lapar, Tapi dari marah, iri, dan sombong. Jadi bukan cuma nahan makan? Iya. bahkan manusia pun kalau cuma nahan lapar, tapi masih marah-marah, puasanya bisa kosong. Jadi siapa yang paling taat, bukan yang paling besar. Bukan yang paling kuat, tapi yang paling ikhlas. Musik mulai lembut berarti Ramadan itu soal hati ya? Jadi begitu. Ambing, Ramadan itu bukan cuma soal lapar dan haus. Ini waktu yang pas banget buat kita mikir. Apa saja ya salah kita setahun ini? Mungkin aku pernah makan rumputmu, atau nggak sengaja nyeruduk kamu pas lagi asyik melamun. Nah, di bulan ini, rasanya lebih mudah untuk bilang, Embing, maafin aku ya, soalnya suasananya itu mendukung banget buat saling memaafkan dan jadi lebih baik lagi. Oh, jadi begitu ya, Dek? Pantesan, aku lihat para manusia itu jadi lebih sering kumpul-kumpul, saling senyum. Kirain cuma karena mau dapat takjil gratisan berarti, ini juga waktu yang tepat buat aku minta maaf sama kamu, Bi. Kadang kan aku suka iseng narik-narik janggutmu. Hehehe. Jadi, intinya, Ramadan itu bikin hati kita jadi lebih bersih, dan hubungan kita jadi lebih erat, ya? Wah, dalam juga ya maknanya. Aku jadi makin semangat nih. Kambing, pernahkah kamu merasakan sesuatu yang berbeda selama bulan Ramadan ini? Rasanya angin bertiup lebih sejuk, dan malam terasa lebih tenang. Benar sekali, Sapi. Aku juga merasakannya. Sepertinya seluruh alam ikut berpuasa dan berzikir bersama kita. Dedaunan tampak lebih hijau, dan bahkan suara jangkrik di malam hari terdengar seperti alunan melodi yang syahdu. Mungkin inilah salah satu berkah Ramadan yang tidak hanya dirasakan oleh manusia, tapi juga oleh seluruh isi alam semesta. Kedamaian yang terpancar dari hati orang-orang yang berpuasa, menyebar ke lingkungan sekitar, membuat semuanya terasa lebih damai dan harmonis. Subhanallah. Jadi, saat kita menahan lapar dan dahaga, kita sebenarnya sedang berbagi energi kedamaian dengan pohon, angin, dan bahkan bintang-bintang di langit. Tepat sekali. Kambing, Ramadan adalah momen bagi seluruh ciptaan untuk kembali pada fitrahnya yang suci, merayakan keagungan Sang Pencipta dalam keheningan dan ketenangan. Mari kita nikmati setiap detiknya. Tahu tidak, Embing, kedamaian ini ada alasannya. Para bijak pernah berkata, di bulan suci ini, pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, sementara pintu neraka ditutup rapat. Bahkan para penggoda pun diikat agar tidak mengganggu. Wah, benar kan, Day? Pantas saja rasanya tenang sekali. Seperti ada perisai tak terlihat yang melindungi kita semua. Bukan hanya itu, ada satu malam di bulan ini yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan, setiap kebaikan kecil yang kita lakukan di malam itu, pahalanya menjadi luar biasa besar. 1000 bulan? Itu lama sekali. Berarti, kalau kita berbuat baik di malam itu, rasanya seperti berbuat baik seumur hidup ya? Betul, Mbing. Itulah mengapa bulan ini disebut bulan penuh berkah dan ampunan. Sebuah kesempatan emas bagi siapa saja yang ingin menjadi lebih baik. Hei, Pi, kamu kelihatan murung banget hari ini. Ada apa sih? Iya nih, Mbing. Aku lagi mikirin manusia. Mereka itu aneh. Ya, seharian nggak makan, nggak minum, tapi kok kelihatan bahagia. Oh, itu namanya puasa, Pi. Mereka lagi ibadah. Puasa. Tapi kenapa harus begitu? Kan kasihan perutnya kosong. Justru itu istimewanya, Pi. Aku pernah dengar,
Orang yang puasa itu doanya gampang banget dikabulkan sama Tuhan. Apa aja yang mereka minta, kemungkinan besar bakal dikasih. Wah, serius? Enak banget dong. Terus, ada lagi nggak? Ada lagi yang lebih hebat. Katanya, bau mulut orang yang puasa itu. Dari sisi Tuhan, wanginya ngalahin minyak kasturi. Hah? Masa sih? Padahal kan kalau kita nggak makan, mulut kita jadi bau kan? Kok bisa dianggap wangi? Luar biasa banget ya. Manusia itu, kalau lagi puasa, aku jadi kagum, betul. Dan soal berbagi juga. Berbagi gimana? Manusia berbagi makanan, berbagi waktu, berbagi kebaikan. Kalau kita berbagi apa? Kita berbagi pelajaran. Bahwa makhluk saja bisa sabar. Masa manusia tidak? Tiba-tiba terdengar azan maghrib. Suara azan pelan udah maghrib. Akhirnya kamu buka pakai apa? Rumput premium, hahaha. Ramadan bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling berubah. Kalau bahkan sapi dan kambing bisa belajar sabar. Bagaimana dengan kita? Jangan lupa subscribe.